Selamat siang semuanya, selamat datang dalam info session tentang kelas persiapan beasiswa Singapura jenjang SMP. Perkenalkan, saya dengan Dr. Anton Wardaya. Izinkan saya share screen. Saya saat ini ditemani juga dengan Pak Stefanus Hanan. Ya. Selamat siang. Jadi perkenalkan, saya dengan Associate Professor Dr. Anton Wardaya, dan ini adalah Instagram kami, silahkan di-follow, dan Education Center for Concept Olympiad, a gateway to the top university and scholarship in the world, and bridging academic and industry. Dan saat ini info session-nya adalah bertemakan tentang kelas persiapan beasiswa Singapura jenjang SMP dan SMA. Saya merupakan seorang dosen dan peneliti di satu universitas, dan saya juga seorang pengusaha yang bergabung di HIPMI dan Kadin. Dan saya sering diundang oleh kementerian dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menjadi narasumber dan pembicara. Dan ini adalah perjalanan saya ke England, ke London, ke Amerika Serikat, yaitu ke Berkeley, MIT, Chicago, dan lain-lain. Dan saya berkesempatan juga, yaitu saya datang ke Google Office di Silicon Valley. Dan selanjutnya, ini merupakan titik terpenting dalam kehidupan adalah dari SMA menuju universitas. Dan alumni Wardaya sendiri sudah tersebar di berbagai universitas luar negeri seperti MIT, Stanford, Harvard, Berkeley, Oxford, Cambridge, NUS, NTU, Hong Kong, Australia, Kanada, Belanda, dan lain-lain. Dan untuk universitas dalam negerinya adalah seperti ini, seperti UGM, UI, ITB, dan lain-lain. Dan alumni Wardaya sendiri yang berhasil melanjutkan studinya di universitas terkemuka dunia, seperti Kak Francisca Susan sedang S3 di MIT, dan Kak Felix Utama sedang S3 di University of Cambridge. Kalau orang bertanya, mengapa sih Singapura? Mengapa kita disarankan untuk melanjutkan pendidikan di Singapura gitu ya? Karena pertama, Singapura itu mempunyai sistem pendidikan salah satu yang terbaik di dunia. Jadi menurut Global Competition Ranking, Singapura itu menduduki nomor satunya ya di dunia. Dan kalau kita lihat ini adalah peringkat di berdasarkan PISA, berdasarkan reading, mathematics, and science. Jadi ini adalah rata-rata negara yang biru dan Singapura adalah nomor yang merahnya ini. Jadi bahwa sistem pendidikan itu merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Dan yang kedua, Singapura sendiri mempunyai universitas ranking terbaik di dunia dan di Asia. Jadi kalau kita lihat sendiri di Asia Tenggara, NUSNTU itu menduduki nomor 1 dan 2, yaitu dan sedangkan kalau di dunianya NUSNTU itu menduduki nomor 11 dan 12 dunia. Jadi ini membuktikan bahwa sistem pendidikan di sana memang sudah berstandar internasional. Dan yang ketiga, untuk Singapura sendiri, universitas Singapura sendiri menawarkan beasiswa kuliah juga. Jadi mereka menawarkan seperti ASEAN Scholarship gitu ya, bahkan bantuan keuangan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi S1-nya di Singapura. Jadi ini banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Singapura, termasuk yang ditawarkan yaitu ASEAN Scholarship untuk jenjang SMP dan SMA. Jadi ini yang kelas yang Wardaya buka, yaitu untuk mempersiapkan siswa-siswi yang ingin melanjutkan studi secondary school-nya di Singapura, yaitu di SMP dan SMA di Singapura. Dan yang keempat, banyak perusahaan besar yang mempunyai kantor perwakilannya itu di Singapura. Jadi seperti Google, Microsoft itu mempunyai kantor perwakilannya di Singapura karena Singapura dianggap negara yang aman dan layak untuk menjadi tempat investasinya mereka. Nah, beasiswa Singapura sendiri untuk jenjang SMP seperti apa? ASEAN Scholarship for Indonesian itu ditujukan kepada siswa-siswi yang akan melanjutkan untuk secondary 1 dan secondary 3.
Jadi ini di sekolah secondary Singapura yang yang terpilih gitu ya. Dan MOE itu menawarkan beasiswa ini kepada negara-negara ASEAN dan China untuk mereka studi di Singapura sejak secondary. Jadi sistemnya kalau Singapura itu SMP-nya itu 4 tahun, SMA-nya 2 tahun. Jadi kalau di Indonesia SMA-nya SMP 3 tahun, SMA-nya 3 tahun. Tapi tetap sama-sama 6 tahun. Jadi mereka itu mengizinkan kita boleh join di secondary 1 sama secondary 3. Nah, terus yang selanjutnya, student itu yang punya kesempatan, tentu yang punya wawasan yang luas, dan mereka punya kecakapan dalam bidang leadership, communication, dan skill lainnya. Sehingga mereka itu menjadi manusia yang holistik, yang membawa impact terhadap komunitas dan negaranya. Benefitnya apa saja? Beasiswa ASEAN yang ditawarkan di jenjang SMP ini mengcover, meliputi yaitu jelas akomodasi, tiket pesawat gitu ya, school fee, termasuk ujian O-level dan E-level gitu ya, termasuk juga adalah subsidized medical benefit dan insurance. Jadi ini mengcover semua yang diperlukan oleh siswa-siswi yang mendapatkan ASEAN Scholarship jenjang SMP. Dan kalau kita lihat siapa saja yang berhak untuk mengikuti application ASEAN Scholarship ini, yaitu mereka yang jelas fasih dalam berbahasa Inggris. Selanjutnya adalah mereka yang punya ujian terdaftar ya di sekolahnya, terus habis itu mereka punya good record di co-curricular activity. Nah, tipe scholarship-nya ini yang tahun 2021 punya, tentu yang secondary one yang lahirnya itu tahun 2007 sampai 2009 dengan di mana sekarang ini berstatus siswa SD kelas 6 atau SMP kelas 1. Dan scholarship yang ditawarkan itu adalah 6 tahun. Sedangkan secondary 3 itu adalah tahun kelahirannya adalah 2005 sampai 2007, di mana sekarang ini berstatus siswa SMP kelas 2 maupun 3, dan scholarship yang ditawarkan adalah 4 tahun. Jadi, karena tadi yang saya katakan secondary SMP-nya di Singapura itu adalah 4 tahun, dan SMA-nya adalah 2 tahun, jadi mereka itu adalah mereka berkesempatan berarti melanjutkan studi di secondary 3, secondary 4, GC1, Junior College 1, dan Junior College 2. Jadi 4 tahun. Kalau kita mulai dari secondary 3. Nah, seleksinya seperti apa saja? Tentu dari ini yang saya mengikuti tahun 2021 ya. Tahun ini tentu ada tes ya. Jadi kita mesti submit. Submitnya itu dari bulan Mei sampai bulan Juli ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya dari bulan November dan Desember itu ada seleksi tertulis dan seleksi interviewnya, baik di Jakarta maupun Surabaya. Nah, sedangkan yang diterima akan nanti di email secara langsung, dan Desember itu akan langsung berangkat ke Singapura, karena di Singapura itu mulai pembelajaran itu yaitu dimulai bulan Januari. Jadi mengapa kelas kami ini kami buka di bulan Januari sampai Desember, Bapak Ibu? Jadi sebelum berangkat, mereka itu kami perlengkapi dulu dengan materi-materi yang akan dipelajari nanti di Singapura nanti, ya. Nah, selanjutnya kelas persiapan Singapura itu kami akan mulai adakan nanti di bulan Januari. Kami akan buka. Kami akan mengadakan 2 jalur, yaitu jalur non-tes, karena Wardaya sudah mengadakan kelas top universitas, yaitu dari SMA ke universitas. Kami membuka juga, yaitu dari SMP ke SMA-nya. Ya, jadi ini jalur non-tes, yaitu nilai 4 rapot 4 semester sebelumnya untuk mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris minimal 83. Jadi jika Bapak Ibu ingin memakai jalur non-tes, harus mempunyai persyaratan seperti ini. Nah, kalau tidak memenuhi persyaratan di atas, berarti harus mengikuti jalur tes masuk yang akan kami adakan, yaitu di tanggal hari Minggu 19 Desember pukul 9 pagi.
Nah, ini pathway-nya kalau di Wardah sendiri, kalau kelas dari SMA ke kuliah gitu ya, dan kami sudah bekerja sama dengan berbagai institusi seperti ini. Dan ini tips-tipsnya ya, kalau ingin mendapatkan beasiswa juga, tentu akademik, yaitu kalau misalnya ikut KSN atau IJSO ataupun IMC dan lain-lain, itu akan mendapatkan prioritas ya. Sedangkan untuk non akademiknya seperti kalau mengikuti tadi yang saya mention sebelumnya itu kegiatan organisasi, kesiswaan, OSIS gitu ya, public speaking, leadership dan lain-lain. Nah, ini tes masuknya ya. Jadi saya sarankan ini tips mendapatkan beasiswa dari ASEAN untuk jenjang SMP juga, yaitu belajar materi yang nanti akan kami siapkan di kelas persiapan persiapan beasiswa Singapura jenjang SMP, dan tentu waktu menghadapi interview kami akan latih juga sebelumnya. Nah, ini makanya kita harus meraih semua kesempatan dalam kehidupan kita untuk meraih mimpi-mimpi kita, dan ini adalah motivasi di sekolah di China ya. Nah, ini kegiatan pendukung lainnya, makanya kami ingin supaya alumni Wardah sendiri pun mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Barusan tadi ada presentasi dari Habitat, dan minggu depan nanti ada presentasi dari Lions Club. Jadi Wardah sendiri sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga kemanusiaan, sehingga alumni kami ini menjadi manusia yang seutuhnya, bukan cuma menonjol di akademik. Dan mereka juga ada kegiatan magang juga di perusahaan atau industrinya, karena saya bergabung di HIPMI sama Kadin, maka saya terkoneksi dengan banyak pengusaha tingkat nasional. Dan ini kegiatan pendukung lainnya, Wardah sendiri sudah terkoneksi dengan perusahaan-perusahaan besar gitu ya, seperti ini. Makanya sebelum pandemik pun kami sempat mengadakan visitation. Nah, makanya ini ada slogan, jika kamu tidak mengambil kesempatan, orang lain akan mengambil kesempatan. Jika kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan, itu belum tentu datang untuk kedua kalinya. Jangan pernah berputus asa kalau gagal, coba lagi. Nah, ini makanya nih Wardah College, di mana ada akademik, universitas, industri, dan pemerintahan. Dan kami punya kelas profesional juga, yaitu Digital Marketing, Data Science, Artificial Intelligence, Actuarial Science, Entrepreneurship, Innovation. Dan di bulan Agustus-September kemarin, kami sudah mengadakan Wardaya Education Expo, ya, dan ini bukti bahwa kami sudah terkoneksi dengan berbagai universitas terkenal seperti Singapura, yaitu NTU, dan NUS. Mereka mendatangkan profesor-profesornya, termasuk Jepang, yaitu Kyoto dan Tohoku University, Australia seperti Monash, dan Kanada seperti University of British Columbia, dan kami juga mempunyai yaitu Wardah Education Consulting and Agency, yaitu persiapan untuk masuk ke universitas jenjang S1, S2, dan S3. Dan kami punya klub public speaking kami, yaitu Toastmaster Club, dan untuk anak-anak remaja, kami punya namanya Wardah Gavel Club. Jadi silakan yang bagi yang mau bergabung, silakan bisa ikut klub ini, sehingga kalian bisa latihan komunikasi dengan baik ya dan lancar, sehingga nanti waktu interview beasiswanya kalian sudah terbiasa. Dan ini kami punya kelas coding juga yang akan kami mulai di bulan Januari, ini untuk mempertajam keahlian kalian yang dibutuhkan zaman sekarang, termasuk translate dokumen. Kami punya kelas IELTS juga dan HSK Mandarin untuk persiapan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dan jika kalian ingin terkoneksi dengan kami, silakan bisa menghubungi di nomor sekretariat kami, yaitu 0816-950-875, atau mengikuti Instagram kami, yaitu Wardah College Official. Dan waktu selanjutnya saya akan persilakan kepada Pak Stefanus Hanan, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang kelas persiapan beasiswa Singapura SMP, silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari memasukkan dalam kolom Zoom chat. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton, selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat siang juga kepada para siswa yang kami cintai. Saya ingin menerangkan sedikit mengenai school-based scholarship. Kalau tadi Pak Anton explain, menerangkan mengenai ASEAN Scholarship, sebetulnya yang di-offer itu oleh Singapore Ministry of Education itu ada dua. Yang pertama tadi yang Pak Anton uraikan, ASEAN Scholarship. ASEAN Scholarship ini sesuai dengan namanya terbuka untuk seluruh siswa. Jadi kepada siapapun siswa di negara ASEAN, kecuali Singapura tentunya itu berhak untuk apply.
Kalau yang ini, yang saya ingin uraikan, ini disebutnya school-based scholarship. Jadi ada beberapa sekolah di Singapura yang mempunyai program untuk memberikan scholarship dan spesifik hanya untuk murid-murid tertentu saja. Jadi tidak semua negara, tidak semua school. Jadi kriterianya apa? Ada dua sebetulnya. Yang pertama dari negara tertentu, yang saya ketahui sekarang sementara ini hanya dari Indonesia, Vietnam, dan China. Lalu school spesifik. Ya. Jadi sekali lagi scholarship-nya diberikan oleh sekolah tertentu di Singapura, tapi tetap diadminister oleh Singapore Ministry of Education, MOE kita sebutnya. Semuanya merit based. Apa maksudnya? Semuanya berdasarkan prestasi. Screening-nya berdasarkan berbagai komponen. Yang pertama pasti prestasi sekolah. Lalu yang kedua adalah portofolio. Portofolio ini tadi Pak Anton uraikan aktivitas dan sebagainya. Personal statement video, lalu juga ada tes. Tesnya biasanya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bahasa Inggris, bahasa Inggris, matematika, dan ada yang biasanya disebutnya itu aptitude test. Itu semacam tes IQ gitu. Jadi 3 komponen itu. Dan final interview. School list-nya berubah-berubah ya, jadi tidak tetap dan bisa bertambah, bisa berkurang dari waktu ke waktu. Dan karena COVID sudah 2 tahun tidak diadakan. Nah, saya ingin ngomong sedikit mengenai school list-nya. Misalnya, yang saya paling familiar itu adalah tentunya dari Jakarta. Kalau di Jakarta ada 2 sekolah yang biasanya offer. Yang pertama adalah Saint Joseph Institution, yang kedua adalah Sacred Heart. Dua-duanya untuk kebetulan single gender. Jadi kalau yang laki-laki itu larinya ke Saint Joseph, yang perempuan yang girls itu larinya ke Sacred Heart. Kebetulan dua-duanya Catholic schools gitu. Banyak yang tanya, apakah memang semua sekolah Katolik saja yang di-invite? Antara iya dan tidak jawabannya. Jadi kayak saya uraikan di sini ya, dari waktu ke waktu list sekolahnya berubah. Kebetulan yang saya involve itu adalah dari sekitar 4 tahun yang lalu, itu hampir semuanya Katolik, tapi ada beberapa misalnya seperti IPK yang bukan Katolik. Pertanyaan berikutnya, apakah yang diterima hanya Katolik students? Enggak. Saya tahu pasti ada beberapa yang Muslim, ada beberapa yang Buddhis. Jadi mereka tidak memperhatikan agama dari si applicants. Jadi terbuka untuk semua, yang ditentukan hanya sekolahnya saja. Gitu loh. Saya tahu program ini juga ditawarkan oleh yang berbeda ya. Kalau di Jakarta tadi oleh Saint Joseph dan oleh Sacred Heart, tapi kalau di Bandung itu sekolah yang berbeda, Surabaya juga berbeda. Surabaya Anglo-Chinese yang offer. Jadi semuanya nih sekali lagi semuanya sangat dinamis dari waktu ke waktu, biarpun relatif konsisten tapi berubah. Dan saya tahu juga dari sekitar the last time before COVID, itu kira 2 tahun yang lalu, itu yang tadinya tidak include, ada delegations yang pergi ke Jogja untuk presentasi di Brito. Jadi sekali lagi memang kita harus keep up dan mengikuti sekolah mana aja yang disertakan dalam program ini. Banyak yang tanya, kalau begitu, kalau ingin scholarship yang school based, bukan yang ASEAN ya, sekali yang school based, apa memang harus pindah sekolah? Jawabannya iya. Karena memang kalau di sekolah-sekolah yang tidak termasuk di dalam listnya, ya pasti tidak bisa apply gitu loh. Dan ada beberapa students yang saya tahu memang direncanakan dari awal yang mereka memang sengaja bersekolah di sekolah-sekolah tertentu tersebut yang biasanya ada di dalam list sehingga mempunyai kesempatan untuk apply. Saya lanjutkan. Ini tadi Pak Anton uraikan ya. Significant difference-nya apa? Ada 2 sebetulnya. Yang pertama adalah kalau dilihat di sini, dan ini saya ambil dari moi.gov.sg ya. Jadi ini official dari Government of Singapore, Ministry of Education. Kelihatan ya bahwa jadi mereka tawarkan 2, secondary 1 tadi Pak Anton uraikan, dan secondary 3. Jadi ada 2 program. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk secondary 3 itu yang boleh apply adalah SMP 2 dan SMP 3. Jadi continuous SMP 2 kalau 4 tahun langsung continue ke SMP 3, lalu kelas SMA 1, 2, 3. Lalu apa artinya yang boleh apply ke di SMP 3? Ini harus mengulang kelas. Jadi ini yang significant difference antara ASEAN Scholarship dan School Based. Yang ikut School Based Scholarship, semuanya itu biasanya diminta untuk
repeat, sekali lagi untuk mengulang yang grade 9 SMP. Jadi ini banyak yang siswa yang mempertanyakan kenapa gitu ya. Memang dari apa yang saya tahu, memang di sana itu sangat challenging gitu loh. Jadi mereka ingin supaya siswa-siswanya itu betul-betul bisa mengikuti. Kami di Wardaya lebih mengutamakan yang ASEAN ya, karena tidak mengulang. Tapi memang ada beberapa yang siswa yang memang memilih untuk juga pun turun kelas karena berbagai pertimbangan. Salah satunya pasti kualitas yang ditawarkan di Singapura itu memilih untuk tetap mencoba yang school based. Kira-kira berapa sih benefit, kita ngomong kurang lebih ya, dan sekali lagi saya mengambil contoh Saint Joseph. Saint Joseph itu roughly kira-kira 1 tahun worth-nya dari segi uang ya. Kalau full scholarship seperti tadi Pak Anton uraikan. Jadi diberikan tiket pesawat, lalu diberikan school fee free, diberikan accommodation, diberikan buku, semua all inclusive, tambah stipend, tambah uang saku sedikit $250-an. Itu kira-kira dalam 1 tahun itu bisa mendekati sekitar 25-an ribu Singapura dolar, antara 25 sampai 30 ribu. Jadi memang sangat worth it sekali, apalagi memang programnya menurut saya sangat bagus. Oke. Some details. Ya, jadi gini, kalau kita di Indonesia, kita kelas SMP 1, 2, 3 ya. SMA-nya 1, 2, 3. Singapura menganut breakdown yang beda. Sorry, ini ya, salah ya. Jadi secondary itu mereka sebutnya secondary. Sebetulnya, sebentar saya koreksi deh, supaya lebih jelas. Mohon maaf sekali. Jadi ini sebetulnya 3 dan 4. 1, 2, 3. Okay. Jadi breakdown-nya gini. Ignore color-nya yang di second line-nya. Jadi secondary Singapura itu 1, 2, 3, 4. Jadi mereka itu kalau di salah. Jadi breakdown kalau di Singapura itu berbeda ya dengan yang di Indonesia. Kalau kita SMP-nya 13+3, kalau di Singapura 14+2. Jadi yang diberikan scholarship itu adalah secondary tahun ketiga dan keempat, lalu mereka sebutnya junior college tahun pertama dan kedua. Jadi seperti tadi ya, kalau misalnya anaknya masih di SMP, itu lanjut langsung di kelas 3. Jadi tidak ada pengulangan. Tapi kalau yang sudah kelas 3 ya tentunya mengulang ya, kelas 3, 4, 1 dan 2 gitu loh. Scholarship-nya diberikan untuk 4 tahun straight, kontraknya menyatakan 4 tahun, tapi ada kondisinya. Kondisinya memang harus melalui minimum performance level, minimum grade lah gitu. Dan saya tahu pasti sekali lagi bahwa di sini nih antara secondary dan junior college, karena memang di sini ada break-nya ya, pindah jenjang gitu loh. Ini ada siswa yang gagal. Jadi kalau gagal, kalau gini, saya backtrack sedikit. Kalau karena alasan pribadi itu tidak bisa melanjutkan, maka biasanya kontraknya mengatakan pihak pemberi beasiswa itu berhak untuk menagih biaya yang sudah dikeluarkan. Dan ini pernah kejadian. Jadi ada satu siswa yang memang karena problem yang di luar performance itu dia ada kesulitan gitu ya, dan memutuskan untuk keluar, maka ditagih. Lalu dari tahun keempat dan tahun pertama memang di sini ada break. Bisa kalau tidak memenuhi performance level, bisa beasiswanya di-discontinue. Jadi biarpun deal-nya, kontraknya mengatakan 4 tahun, tapi memang di sini ada transition dan memang harus dipenuhi minimum grade-nya, baru bisa melanjutkan. Lalu antara secondary dan junior college gimana prosesnya? Memang ada seperti tadi ya. Jadi setelah ini di junior college itu biasanya ada 2 pilihan, either A level atau International Baccalaureate (IB). Jadi siswa boleh memilih antara kedua itu, dan semuanya itu berdasarkan performance dan competitions. Biasanya yang masuk ke IB itu relatif limited karena memang di Singapura hanya 1-2 sekolah yang menawarkan IB. Sisanya A level. Jadi ya mereka yang ingin masuk ke IB memang sangat kompetitif. Jadi biasanya in any given year itu biasanya diterima di IB per school itu hanya 2-3, sehingga total IB yang
yang diterima itu kira-kira 5-6 kurang lebih. Saya ingin backtrack sedikit tadi ya. Kalau melihat dari seluruh prosesnya ini, berapa banyak sih siswa yang apply? Angka-angka yang saya paling familiar sudah relatif 3-4 tahun yang lalu. Biasanya screeningnya itu menghasilkan di angka akhirnya itu kira-kira 8-10%. Dan di tahun 2017, angka yang saya punya adalah 18 anak. Jadi applicants-nya kira-kira 200-an anak gitu loh. Itu setelah first screening. Jadi apa yang dilakukan? Biasanya pada waktu anak di grade 9, ini sekali lagi semuanya untuk school base ya, di grade 9 itu aplikasinya dimulai sekitar di bulan September Oktober. Ini sudah apply berdasarkan tadi yang saya sampaikan, berdasarkan school record, berdasarkan resume, berdasarkan ada video interview, personal statement yang berupa video. Berdasarkan komponen-komponen ini lalu diadakan screening. Screening pertamanya di awal tahun, biasanya di awal tahun berikutnya secara kalender ya. Di grade 2, di semester 2 grade 9, baru yang tadi saya katakan 200 anak dari yang sebelumnya kita nggak tahu berapa, tapi setelah itu dipilih 200 anak, setelah itu diadakan screening kedua, itu berupa tes dan interview. Ini semuanya sekaligus diadakan dalam waktu 1-2 hari saja, gitu loh. Jadi ini langsung selesai, langsung harus sign kontrak. Ini yang tadi saya katakan menghasilkan kira-kira 18 orang, ini di 2017. Tahun berikutnya tidak terlalu bergeser ya, kira-kira sekitar 20 plus, jadi plus minus 3 orang. Jadi kira-kira angka yang diperoleh memang kurang lebih 20-an. Lalu setelah itu siswa kalau di sini kan udah grade 9, dia akan melanjutkan ke grade 10. Jadi dimulai di akhir tahun ini dia biasanya tidak ngambil sekolah lagi. Kalau yang sudah tahu diterima gitu ya, baru di akhir tahun kira-kira di bulan September Oktober baru meninggalkan Indonesia ke Singapura. Kenapa terlalu sedini itu? Memang sekolahnya memberikan 2-3 bulan equalization program di mana diadakan bahasa Inggris dan semua preparations untuk mempersiapkan siswanya untuk baru mulai di awal tahun. School starts biasanya di minggu pertama di bulan Januari. Gitu. Ini yang sekali lagi yang school base. Kalau yang ASEAN itu lebih smooth dalam arti kalau misalnya ini di grade 9 ya, siswanya itu biasanya apply-nya di sekitar bulan Mei, lalu semua screening dan sebagainya itu diadakan memang cepat prosesnya sehingga di tahun berikutnya itu siswanya sudah bisa mengikuti sekolah gitu. Jadi memang timeline-nya, timetable-nya lebih baik kalau yang ASEAN scholarship dibandingkan yang ini. Mungkin sampai di sini, ini singkat saja kerangka overview dan kerangka pemilihan untuk yang school base. Nanti kalau ada pertanyaan lebih spesifik, saya akan jawab waktu di Q&A. Kembali ke Pak Anton, Pak. Ya, terima kasih Pak Stefanus, Bapak Ibu dan siswa-siswi. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di dalam kolom chat kita. Dan mungkin nggak ada pertanyaan. Selamat siang, izin bertanya. Bagaimana cara survive di negara lain tanpa didampingi orang tua atau keluarga pada umur 11-15 tahun. Nah, ini pengalaman Pak Stefanus di mana anak beliau mendapatkan beasiswa di Singapura, ya, yaitu Philip. Ya, silakan Pak Stefanus. Ya, seperti tadi Pak Anton sampaikan ya. Memang anak saya itu mengambil yang school base. Dia for some reason saya sebetulnya split ya karena harus mengulang, tapi memang anak saya namanya Philip, jadi Philip sudah sangat dia ngerasa bahwa dia bisa do better lah, dia tertarik dengan apa yang ditawarkan di sistem pendidikan di Singapura. Memang sangat berat Bapak Ibu ya dan adik-adik semuanya. Yang biasanya kalau di rumah dulu spare time-nya Philip lumayan banyak ya. Kalau di Singapura itu cycle-nya dia harus bangun untuk take bus itu 6.30 pagi. At school by 7. Lalu ditambah lagi segala macam ekstrakurikuler, biasanya itu sampai ke dorm lagi, tergantung ekstrakurikulernya bisa sore 5.30 jam 6. By jam 8 ini untuk tahun pertamanya ya. By jam 8 sampai malam sekitar 1 jam 2 jam itu ada study session di mana supervise. Jadi memang sangat rigid sekali, memang high pressure gitu. Tahun-tahun berikutnya juga, jadi nggak biasa.
beberapa hari in a row gitu ya, berturut-turut dalam 1 minggu, itu bisa anak-anak itu kalau diteleponin jam 11 malam, jam setengah 12 malam, itu semuanya masih study, masih menghafal. Dan cycle-nya seperti saya sampaikan jam 6.30 udah on the bus lagi untuk ke sekolah. Jadi memang sangat berat sekali. Tadi yang saya sampaikan ya, ada satu anak yang menghadapi challenge seperti itu, ditambah lagi ada 1-2 alasan yang lain, itu nggak bisa meneruskan lah gitu ya. Jadi memang nggak gampang gitu ya. Walaupun sekolahnya memang menyediakan banyak sekali bimbingan, ada counselor, lalu mereka juga biasanya kalau yang school base sebelum berangkat memang kami di sini orang tua membentuk semacam kami sebut paguyuban gitu ya. Jadi sebelum anak-anaknya pergi itu kami sertakan dalam camp. Di dalam camp itu beberapa hari mereka pergi ke Sentul gitu ya. Dibikinkan semacam bonding trip gitu, di mana mereka kenalan lebih dalam lagi karena kan ini dari berbagai sekolah ya. Mereka kenalan, diberikan pelatihan-pelatihan game, lalu bagaimana survive di negara orang ya sendiri dengan sharing sessions dengan berbagai acara-acara yang lain. Jadi itu salah satu yang kami berikan sebagai orang tua persiapan pada waktu siswa anak-anak kami ingin pergi meninggalkan kami ya ke Singapura. Tapi memang di Singapurnya sendiri memang sangat berat gitu loh. Ya, berbagai cara lah dengan phone calls ya, visits beberapa kali setahun dengan terus berkomunikasi, apapun yang bisa dilakukan secara listen dilakukan. Kira-kira gitu singkatnya. Oke, Bapak Ibu, jadi kami kelas persiapan untuk beasiswa Singapura jenjang SMP ini yang akan kami mulai di bulan Januari pertengahan, dan Bapak Ibu silakan Bapak Ibu yang ingin mendaftar bisa langsung mendaftar di formulir pendaftaran kami. Jadi ini kelas kami ada jalur tes sama jalur non tes. Kalau nilai anak Bapak Ibu di atas 83 untuk mata pelajaran matematika, IPA dan bahasa Indonesia bahasa Inggris tidak perlu mengikuti tes ya. Jadi tes kalau tidak memenuhi syarat di atas berarti harus mengikuti tes yang akan kami adakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember pukul 9 pagi. Dan kelas ini akan berlangsung dari Januari sampai Desember 2022, termasuk persiapan untuk interviewnya pun kami persiapkan. Ya, jadi bersyukurnya sekarang ini bukan cuma ada school-based scholarship ya, tapi ada juga ASEAN scholarship ya, ASEAN scholarship. Jadi ada 2 jenis scholarship yang ditawarkan di Singapura untuk jenjang SMP. Ya, dan jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih jelas lagi tentang beasiswa ini, nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan saya. Saya sudah cantumkan nomor telepon saya juga di Zoom chat. Nanti Pak Stefanus juga bisa mencantumkan nomor telepon Pak Stefanus juga. Oke. Dan nanti di jam 4 sore kami ada info session lagi, kelas persiapan dari SMA ke kuliahnya ya. Dari SMA ke kuliah, kami ada juga kelas persiapan. Jadi kami itu biasanya dari yang atas, baru kami turun ya Bapak Ibu. Jadi yang SMA ke kuliah, dari anak-anak Wardaya, yang anak-anak Indonesia yang diterima di NTU, NUS, itu yang diterima 60 orang lebih, dan 40 lebihnya itu adalah anak-anak Wardaya. Dari 10 anak Indonesia yang mendapatkan beasiswa ASEAN Scholarship untuk studi S1 di NTU, 10 anak Indonesia, 9-nya adalah anak Wardaya. Jadi kami sudah berhasil membuktikan dari SMA ke kuliah kami sudah banyak anak-anak kami yang diterima, dan untuk level yang lebih rendahnya tentu lebih gampang ya. Jadi dari SD ke SMP atau SMP ke SMA itu akan lebih gampang kami membuat kelas-kelas seperti itu ya. Oke, jadi silahkan siang Pak Anton, apakah anak yang mengikuti kelas persiapan di Wardah pasti akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes tertulis. Jadi kalau misalnya anak Bapak Ibu nilai rapotnya mencukupi, baru pasti akan dipanggil tes Bapak Ibu. Ya, makanya kami minta rapot dulu, gitu ya, rapot dari anak Bapak Ibu dulu,
Dari kami akan pelajari dulu, baru kalau misalnya memang memenuhi, baru kami akan mengikuti, bisa diikutsertakan dalam kelas kami. Seperti itu. Kalau dari rapotnya saja tidak memenuhi, bagaimana nanti dipanggil tes? Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tidak semua anak yang melamar, istilahnya kalau nilai rapotnya tidak memenuhi, ya sebaiknya nanti ikut yang dari SMA ke kuliah aja, Bapak Ibu. Ya. Jadi tolong dicantumkan dulu rapot 4 semester sebelumnya. Oke, silakan. Jadi ini ada pertanyaan tadi, ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, silakan bisa bertanya kepada saya langsung gitu ya, saya akan menjawab. Kita masih ada 9 menit lagi. Jadi info session 45 menit Bapak Ibu sudah dapat lengkap semua yang Bapak Ibu ingin peroleh. Nah, nanti kalau Bapak Ibu baru, oh saya mau bertanya lagi nih Pak, sesudah baru keinget gitu ya. Nah, silakan nanti hubungi saya langsung atau Pak Stefanus langsung. Ya, silakan nanti kita bisa WA call atau Zoom meeting. Ya, oke. Jadi kelas ini akan berlangsung di mulai minggu ketiga Januari ya Bapak Ibu ya. Jadi minggu ketiga Januari kami akan mulai kelas ini dan terus kami akan kelas ini dari Januari sampai Desember. Karena sistemnya Singapura itu penerimaannya di Oktober November, terus Desember berangkat, Januari mereka mulai kelas. Seperti itu. Oke. Ya. Silakan Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya, dan kalau misalnya ditanya, ya nanti untuk informasi lebih lengkapnya Bapak Ibu nanti bisa menghubungi sekretariat kami, yaitu di nomor telepon 0816950875. Ya, ini adalah sekretariat Wardaya, atau Bapak Ibu bisa memfollow kegiatan-kegiatan kami yaitu di Instagram kami @wardaya_college. Ya. Satu hal yang mau saya tambahkan kali ya. Memang the flip side dari yang tadi saya sampaikan, memang pressure-nya cukup tinggi ya, demand-nya cukup tinggi. Tapi yang terlihat memang anak-anak yang ke sana itu maturity-nya itu tinggi sekali. Jadi independence dan maturity-nya sangat tinggi. Mereka juga memang diajarkan bagaimana hidup di lingkungan sosial, jadi bagaimana bekerja dalam tim, leadership-nya juga sangat baik gitu loh. Jadi ya, memang sacrifice-nya banyak ya Bapak Ibu ya. Harus berpisah di umur yang sangat muda, lalu juga ya pasti kita sedikit banyak khawatir ya, biarpun Singapura negara yang sangat aman. Tapi kalau misalnya memang bisa dipersiapkan, sekolahnya memang, sekolah-sekolah di sana memang luar biasa, menurut saya bagus sekali. Juga bukan hanya sekolahnya, tapi aspek-aspek yang lain termasuk soft skills-nya yang tadi saya sampaikan. Mau itu mulai dari leadership, mengenai teamwork, mengenai kebersamaan dengan sesama teman, bagaimana menemukan nilai-nilai kepemimpinan, lalu juga bagaimana bekerja, menyumbangkan waktu secara sosial, itu semuanya memang betul-betul diperhatikan. Ya, karena Singapura itu ingin anak-anak itu menjadi manusia holistik ya, bukan cuma menonjol. Makanya nanti ketika anak Bapak Ibu mengikuti kelas kami ini bukan cuma dari matematika atau aptitude test-nya doang ya, atau bahasa Inggris doang yang diasah ya, tapi mereka akan terlibat dalam kegiatan sosial, volunteer, internship. Itu akan menambah portfolio anak Bapak Ibu, sangat menarik sekali. Ya, jadi bukan cuma kegiatan matematik akademiknya doang yang kami asah, tapi kegiatan non akademiknya pun kami akan sediakan juga. Ya, oke. Jadi ini adalah formulir pendaftaran dari kelas persiapan beasiswa Singapura jenjang SMP. Bagi anak Bapak Ibu kelas 6 dan 7 maupun 8 dan 9, silakan bisa mendaftar beasiswa Singapura ini ya, karena kami berharap banyak anak Indonesia dapat kesempatan seperti ini. Apa harus ikut menang lomba supaya diterima ASEAN? Tidak, Bapak Ibu ya. Jadi persyaratannya untuk mendapatkan ASEAN Scholarship ini tidak harus menang lomba. Tapi kalau anak Bapak Ibu punya menang lomba, itu tentu ada poin plus gitu ya. Poin plus, makanya di Wardaya sendiri ada lomba-lomba yang bisa diikuti Bapak Ibu, tidak harus mesti KSN gitu ya. Jadi kami punya lomba-lomba yang diakui secara internasional.
karena kami mengikuti standarnya Raffles Institution atau Huazhong atau NUS High School. Kan mereka ikut lomba apa, Wardaya udah pasti ikut lomba yang sama, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu percayakan kepada kami karena semuanya sudah kami atur, ya, sehingga orang tua terima beres, kayak gitu ya. Termasuk kayak di SMA kuliah yang dapat ASEAN Scholarship dari 9 anak tadi, anak Wardaya, itu nggak semuanya anak Olimpiade loh, Bapak Ibu. 5 anak Olimpiade dan 4-nya bukan. Jadi ini membuktikan apa? Nggak jaminan anak Olimpiade itu dapat beasiswa ASEAN. Itu ya. Jadi ini yang saya harus tekankan kembali, bahwa banyak sekali orang tua yang merasa, anak saya kan bukan anak Olimpiade, Pak. Gitu ya. Apakah saya punya kesempatan nggak anak saya dapat beasiswa itu? Saya bilang, punya kesempatan yang sama, Bapak Ibu. Jadi jangan menonjolkan istilahnya, oh anak yang menang anak yang senior saya itu yang menang Olimpiade, jago musik, jago basket, semuanya diikutin Bapak Ibu. Saya bilang be yourself. Nah itu yang kami nanti akan latih juga, bikin personal statement, esai menarik gitu ya, supaya anak Bapak Ibu menjadi dirinya sendiri seperti itu. Ya, termasuk interview beasiswanya pun kami akan latih. Ya, oke. Nah, jadi nanti di situ ada formulir pendaftarannya dan termasuk nomor telepon saya. Jadi silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya bisa langsung hubungi saya atau Pak Stefanus Hanan. Ya, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi gitu ya. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Selamat siang, out of the topic. Bagaimana cara join klub public speaking? Public speaking itu namanya Gavel Club. Kami akan buka, Bapak Ibu, kalau yang ingin melihat trial class-nya, trial club-nya, itu Bapak Ibu bisa datang nanti di hari Sabtu. Di hari Sabtu, itu saya lihat ya, yang dulunya anaknya pendiam, Bapak Ibu. Di klub itu kan teenager semua, kumpul ya, sepantaran mereka. Itu ngomongnya udah cas-cis-cus, Bapak Ibu. Waduh, itu saya bilang hebat. Itu karena ada materi yang mereka harus pelajari, Bapak Ibu. Ya, jadi public speaking itu istilahnya mempush mereka, memotivasi mereka mesti ngomong seperti itu. Nah itu Bapak Ibu nanti bisa WA ke saya gitu ya. Nanti ini nomor WA saya. Jadi Bapak Ibu yang mau lihat trial class-nya, kami ada kelas trialnya di hari Sabtu ini ya, yaitu di ada 2 sesi, yaitu jam 10 sampai 11.30 maupun jam 12 sampai 13.30. Jadi ada 2 jenis bahasa ya, ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, terus habis itu silahkan, terus mungkin ada satu pertanyaan lagi ini. Berarti program ASEAN Wardaya itu mencakup Inggris, iya. Termasuk Inggris, termasuk Math, termasuk GAT-nya juga. Ya, jadi termasuk semuanya Bapak Ibu, termasuk sampai interviewnya, sampai penulisan esainya juga kami latih semuanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal terima beres, nggak usah perlu ke tempat-tempat lain gitu ya. Yang kuliahnya pun juga sama Bapak Ibu, orang tuanya tinggal terima beres kayak gitu. Ya, karena di sini banyak yang kami memang yang sudah memang tahu sistem Singapura seperti itu. Ya. Jadi termasuk GAT, Math, Inggris itu termasuk juga ya. Math Inggrisnya pun kami akan kasih standar IELTS ya tentunya ya Bapak Ibu ya. Tentu yang kami kasih standarnya yang lebih tinggi lagi. Math-nya pun gimana Pak? Math-nya yang standar O levelnya Singapura, bukan O level Indonesia ya. Yang jauh lebih susah lagi ya. Jadi jauh lebih susah daripada yang di Indonesia punya. Seperti itu. Ya, itu semuanya termasuk esai, termasuk latihan interview, termasuk kami ajarin juga Bapak Ibu. Ya, saya sering menginterview orang untuk beasiswa, jadi saya tahu pertanyaan-pertanyaan apa, termasuk body language-nya, termasuk postur tubuh, cara ngomong. Nah, itu kami latih semuanya Bapak Ibu. Sehingga anak Bapak Ibu benar-benar itu. Makanya kenapa universitas tadi ya saya kasih lihat itu kenapa universitas itu banyak yang mau datang ke Wardaya. Mereka bilang kalau di Wardaya dia bilang itu anaknya udah jadi, mereka tinggal istilahnya panen kayak gitu ya. Mau nawarin beasiswa apapun gampang karena anaknya udah siap semuanya.
dari akademiknya oke, non akademiknya juga oke gitu ya. Ya itu karena saya seorang dosen, tapi saya juga seorang pengusaha, Bapak Ibu. Saya nggak mau dosen itu kaku gitu ya. Mesti yang lincah, agile seperti itu. Dan saya berharap anak-anak Wardaya pun seperti itu juga. Ya, jadi itu yang disebut manusia holistik yang seutuhnya seperti itu. Ya, oke, mungkin kami sudahi dulu info session tentang kelas persiapan beasiswa Singapura jenjang SMP. Kalau jika ada pertanyaan, silakan nanti bisa langsung kontak kepada saya atau Pak Stefan di sana. Akhir kata dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang, keep healthy, keep safety, God bless you all. Assalamualaikum. Selamat siang, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Bapak Ibu dan para hadirin siswa-siswi sekalian.